Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran keempat untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran keempat di subtema 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi IPS KD 3.1 tentang ketampakan alam dan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya, materi bahasa Indonesia KD 3.4 tentang memahami isi iklan, dan materi PPKN KD 3.4 tentang manfaat hidup rukun. Hari ini, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Yang pertama, kita akan membahas ketampakan alam wilayah daratan. Ketampakan alam wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Berikut ini yang termasuk ketampakan alam wilayah daratan, yaitu yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang luas, relatif datar, dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seperti teh, kopi, bunga, dan sayuran. Daerah dataran tinggi juga banyak dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan tempat dibangunnya villa untuk peristirahatan. Berikut ini beberapa contoh yang termasuk dataran tinggi, yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat, dataran tinggi Gayo di Aceh, dan masih banyak dataran tinggi yang lainnya. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai tempat perkebunan tebu atau kelapa, lahan pertanian, industri, dan permukiman. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Berikut ini beberapa contoh dataran rendah. Yang pertama, dataran rendah Madiun. Yang kedua, dataran rendah Palembang. Yang ketiga, pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain
tinggi, luas, dan memanjang dengan ketinggian mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan memiliki udara yang sangat sejuk dan segar. Oleh sebab itu, daerah pegunungan sering dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, wisata alam, dan berkemah. Berikut ini contoh pegunungan Squaner di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Yang keempat, gunung. Gunung merupakan bagian yang menonjol di bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi atau biasanya tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Wilayah Indonesia memiliki banyak gunung, baik gunung berapi maupun gunung tidak berapi. Gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus, sedangkan gunung tidak berapi adalah gunung yang sudah tidak aktif lagi. Gunung dimanfaatkan sebagai pengatur iklim, penyimpan air, dan tempat wisata. Selain itu, material dari gunung berapi yang meletus dapat menyuburkan tanah dan pasirnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Contoh gunung berapi yang ada di Indonesia adalah Gunung Merapi, Gunung Krakatau, dan Gunung Sinabung. Selanjutnya kita akan membahas ketampakan alam wilayah perairan. Ketampakan alam wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah. Berikut ini yang termasuk ketampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, danau. Danau merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Danau dimanfaatkan sebagai tempat pengairan sawah, tempat memelihara dan menangkap ikan, tempat persediaan air, olahraga, serta objek wisata. Berikut ini beberapa danau yang ada di Indonesia, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Poso di Sulawesi Tengah, dan Danau Sentani di Papua. Yang kedua, laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Laut menghubungkan pulau yang satu dengan pulau lainnya. Laut di Indonesia memiliki luas sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia. Manfaat laut bagi kehidupan manusia sangat banyak, yaitu dimanfaatkan untuk objek wisata, olahraga air, dan transportasi. Beberapa contoh laut yang ada di Indonesia antara lain Laut Arafuru, Laut Flores, Laut Halmahera, ada Laut Banda, Laut Jawa, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Sulawesi, dan Laut Timur, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga, rawa. Rawa adalah tanah rendah yang digenangi air dan biasanya banyak ditumbuhi oleh tumbuhan air. Rawa terbentuk secara alami. Genangannya dapat bersifat musiman atau permanen. Indonesia memiliki rawa yang luasnya lebih dari 23 juta hektar. Beberapa contoh rawa yang ada di Indonesia antara lain yang pertama, Rawa Pening di Jawa Tengah, Rawa Aupa Watu Mohai di Sulawesi Tenggara, Rawa Tripa di Aceh, dan masih banyak rawa-rawa yang lainnya. Yang keempat, teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, di Indonesia banyak terdapat teluk. Beberapa contoh teluk yang ada di Indonesia antara lain Teluk Jakarta di DKI Jakarta, Teluk Labuan Bajo di Flores, Teluk Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, dan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Yang kelima, samudra. Samudra merupakan perairan yang luasnya melebihi luas laut dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adanya samudra menyebabkan iklim yang menguntungkan, yaitu tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak terlalu dingin pada malam hari. Anak-anak, kamu telah belajar tentang iklan pada pembelajaran sebelumnya. Iklan adalah berita yang menginformasikan suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada pembaca.
Tujuan utama dibuatnya iklan adalah untuk memengaruhi pembaca agar mengikuti, membeli, atau melaksanakan sebagaimana yang disampaikan dalam iklan. Anak-anak, coba amati kedua iklan berikut ini. Iklan pertama pada contoh merupakan iklan penjualan, sedangkan iklan kedua merupakan iklan penawaran atau jasa atau barang. Iklan biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa yang objektif, jujur, singkat, dan jelas. Kata-kata yang dipilih menarik, sopan, logis, dan sugestif atau bersifat memengaruhi. Pada iklan-iklan tertentu, penulisannya menggunakan singkatan-singkatan pada bagian tertentu menggunakan huruf kapital dan huruf kecil. Oleh karena itu, agar kita dapat memahami teks iklan dengan benar, kita perlu memahami penggunaan singkatan-singkatan yang ada di dalam iklan. Berikut ini adalah contoh singkatan dan artinya dalam iklan. Memahami isi iklan dapat dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu maksud dari pembuatan iklan tersebut. Setelah itu, mendata hal-hal penting yang terdapat dalam iklan, kemudian merangkumnya sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Manfaat hidup rukun. Meskipun ketampanan alam antar daerah berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dengan berbagai kegiatan. Berikut ini contoh kegiatan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Dan yang ketiga, kerja bakti memperbaiki jalan kampung. Hidup rukun artinya hidup saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun antar sesama yaitu hidup dengan berdampingan tanpa membeda-bedakan, saling menghargai satu sama lain, dan tolong-menolong. Jika kita menerapkan hidup rukun, kehidupan kita akan terasa indah. Permusuhan antar umat manusia tidak memiliki manfaat sama sekali. Itu karena dengan adanya permusuhan, orang akan menjadi tidak fokus terhadap sesuatu, hidupnya tidak tentram, dan hanya memberi efek negatif terhadapnya. Lain halnya jika kita hidup rukun dengan sama, akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat hidup rukun adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup menjadi lebih harmonis. Yang kedua, menghasilkan komunikasi yang baik. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan aman. Yang keempat, mempererat tali persatuan dan kesatuan. Yang kelima, memiliki banyak teman. Dan yang keenam, menghindari perselisihan. Nah anak-anak, itulah pembelajaran keempat di subtema 1 tema 9. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.